Gusti, Gusti Subali, Gusti Sugriwa menantang berkelahi. Diceritakan di Goa Kiskenda, Subali sedang tapa brata, dan ia tidaklah menyadari akan kedatangan tamu di luar istananya, yang mana itu adalah Sugriwa adiknya yang telah dibebaskan oleh sang pangeran dari negeri Ayodhya itu, Sri Ramawijaya. Anak buahnya pun melaporkan bahwa di luar ada Sugriwa yang ingin bertarung, karena ia ingin membebaskan dirinya dari fitnah yang dilayangkan kepadanya, karena ia sangatlah ingin membersihkan namanya atas nama rakyat Goa Kiskenda, dan sebenarnya Subalilah yang bersalah, karena ia telah difitnah oleh kakaknya gara-gara bidadari. Ia mengurung Subali dan ingin menguasai semuanya tanpa adanya orang lain. Di pemerintahannya, adu bacotan pun antara kakak dan adik terjadi. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Namun, tetap saja, sang adik Sugriwa tidak bisa mengalahkan Subali, karena ia telah diberi sang dewata, akan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga sama saja, dengan keadaan sebelumnya dihajar babak belur seperti sebelumnya, oleh sang kakaknya Subali. Selama ini aku harus menanggung tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Di samping aku harus menderita siksaan yang tidak terperikan sakitnya bertahun-tahun. Dengarkan rakyat Goa Kiskenda. Sebenarnya rajamu lah yang melakukan kelicikan. Dia sengaja menghukumku untuk menguasai hadiah dari Dewata. Akuilah karena Subali bahwa sebenarnya kamulah yang serakah. Kamu ingin menjadi raja di Goa Kiskenda ini dan menyunting Dewi Tara untuk menjadi istrimu tanpa ada orang kedua. Lalu untuk membenarkan tindakanmu, kamu menuduhku berbuat lancung. Kamu sengaja menutup telingamu untuk tidak mendengar penjelasanku, Kanda. Cukup, Subali. Kekejaman Tuan sudah seperti binatang. Ada urusan apa Tuan mencampuri urusanku? Hah? Subali pun dihalangi oleh sang pangeran Ayodhya, Ramawijaya. Ia mengingatkan kekejaman Subali, di luar sudah batas, dan tidak bisa dibiarkan, lagi oleh karenanya sang Ramawijaya menasihati, agar tidak melanjutkan pertarungan, dengan sangat terpaksa harus bertarung kembali, karena ia, Subali menganggap, sang Ramawijaya adalah pengganggu, adu mulut pun terjadi, dan sehingga, pertarungan pun terus berlanjut, hingga ia ditusuk dengan pedang kemudian menyentuh tanah, dan ia menggunakan ajian Pancasona untuk hidup kembali, dan Ramawijaya mengeluarkan panahnya, yang mana panahnya itu menembus dadanya sehingga Subali pun tertancap dan tergantung sehingga ia tidak bisa untuk hidup kembali, karena tidak menyentuh akan tanah. Pancasona! Rupanya ajian itu yang diceritakan Sugriwa. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, maka dia bisa hidup kembali. Darah putih pun mengalir dari mulut seorang Subali, yang dulu ia berpesan di Goa Kiskenda kepada sang adik untuk menutup pintu goa apabila keluarnya darah putih dari tubuhnya, dan sekarang ia dipanah oleh sang Ramawijaya, dan Subali pun berkata kepada sang adiknya Sugriwa, ia dulu melihat apa yang telah dilihatnya, ia pun bingung dan keangkara murkaan telah menyelimuti dirinya sendiri,
karena Sang Subali ingin menguasai rakyatnya tanpa adanya orang lain, terutama Subali. Oleh karenanya, Subali pun meminta maaf kepada Sang Sugriwa. Sebelum ia pergi dari malam Mayapada ini, Sugriwa pun telah memaafkannya sebelum kakaknya Subali meminta maaf, dan ia pun pergi, dan melihat aura Wisnu menyelimuti Sang Ramawijaya, tangis pun tak terelakkan, karena pemimpin telah tewas. Subali pun dijemput oleh Sang Dewa Batara Kekahyangan, dan masuk ke Soarga Loka, karena ia telah mengakui akan kesalahannya sendiri. Ia juga berpesan kepada Sugriwa agar memimpin negeri Kiskenda ini, dan ia juga menitipkan anaknya Anggada dan istrinya, Dewi Taraf, karena ia akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Sugriwa, kemarilah Sugriwa. Maafkan aku, Sugriwa. Sebenarnya, ucapanmu itu benar, Sugriwa. Ternyata Sugriwa tidak bohong. Ini memang cairan warna putih. Hah? Itu berarti otak dari Mahisasura dan Lembusura. Sugriwa! Ternyata Sugriwa benar. Sebaiknya kau bebaskan Sugriwa. Dia tidak dusta. Dia sangat patuh kepadamu, Subali. Ya, ya. Jangan biarkan dia terusir. Mumpung kamu punya alasan untuk mengusir dia. Ucapanmu sudah benar, Subali. Dia khianat. Dia mau membunuhmu. Tapi nyatanya darah putih itu memang ada, bukan? Ya. Tapi apa kamu tidak malu? Hah? Sudah marah-marah begitu dan memukuli adikmu habis-habisan. Lalu mau baik-baik kembali? Di mana harga dirimu? Hah? Di mana harga dirimu, Subali? Aku cuma mengingatkanmu, Subali. Terserah kalau kamu berpihak kepada kebohongan jiwamu. Cuh! Sebenarnya, ucapanmu dulu itu benar, Sugriwa. Kanda. Bopo. Sugriwa dititipkan pesan oleh Subali agar ia menitipkan sang rakyatnya, untuk memimpin negerinya dengan adik. Sugriwa pun siap untuk melakukan itu, dan Sugriwa juga dititipkan akan istrinya dan anaknya untuk menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Tangis kerajaan Goa Kiskenda pun pecah karena telah melihat semua itu bercampur dengan terharu, karena Subali mengakui akan kesalahannya sendiri. Kamu harus menggantikan aku menjadi suami dan ayah dari anakku. Dan perintahlah rakyat Goa Kiskenda ini dengan adil dan penuh kasih sayang. Baik, Kanda.